di belakang gudang itu ada rel kereta yang arah ke Purwakarta. Di sini tuh pernah ada cewek yang nabrakin diri ke kereta, dan itu pun selalu gentayangan. Waktu kita megang gagang pintu juga itu udah ngerasa merinding, kayak nggak bener nih. Cuma rasa penasarannya lebih besar, makanya saya beraniin diri buat ngebuka pintu. Nah ketika dibuka pintu itu, astagfirullah, saya ada jarak 2 jengkal itu ngelihat face to face sama pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang cukup jauh. Ya betul, dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, tahun 2019 beliau sempat nih mencari pekerjaan. Dan saat mencari pekerjaan beliau mengalami kejadian horor. Bahkan di tempat kerjanya pun ngalamin. Dan jauh-jauh beliau nyempetin waktunya nih dari Semarang ke Jakarta. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman ini nih, suara agak bindeng lagi biasa, pilek-pilek. Cuaca syahdu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Rizky, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi awalnya itu waktu 2019 saya baru lulus sekolah, dan saya itu masih di Bogor tinggalnya. Adalah satu temen nih namanya Iqbal, udah deket banget, berencana buat nyari kerjaan sama dia. Udah nyari kerja dari Senin sampai Sabtu ini ceritanya. Cuma ketika hari Sabtu itu kita naruh-naruh lamaran sampai maghrib. Pulanglah ke rumah si Iqbal. Nah, waktu hari Sabtu itu jam 7 malam kita sampailah di rumah si Iqbal. Dan saya pun udah ngerasa capek kalau buat pulang, makanya saya memutuskan untuk nginep di rumah Iqbal. Akhirnya kan saya izin juga ke Iqbal, kayak nanya, "Bal, kalau hari ini nginep di rumah lu boleh gak?" Iqbal pun gak jawab, "Iya boleh, gak apa-apa. Kebetulan di rumah gua lagi kosong, mama papanya lagi keluar." Ya udah, akhirnya saya sama Iqbal tuh dari jam 7 tuh kayak aktivitas anak muda, main game, ngegitar, ngerokok, ngopi. Tanpa disadari nih, ternyata itu tuh udah mau tengah malam, udah jam setengah 1 malam. Si Iqbal masih main game di kamarnya. Itu saya memutuskan buat ke ruang tengah karena mau ngerokok. Ketika udah ngerokok habis 1 batang, 2 batang, balik lagi lah ke kamarnya si Iqbal. Nah, udah di kamar Iqbal, baru 5 menit kita rebahan, ada yang ngetok pintu rumahnya Iqbal itu. Namanya saya penasaran, saya samperin, saya buka, gak ada orang. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke kamarnya Iqbal. Saya rebahan, nonton YouTube, main HP. Nah, selang waktu 10 menit itu ada suara ketokan lagi nih, tok 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 gitu. Saya masih penasaran. Akhirnya dibuka lagi lah, gak ada orang. Ketika saya balik badan mau balik lagi ke kamarnya si Iqbal, ada suara ketokan lagi, tok tok tok. Cuma yang kali ini makin kencang suaranya, kayak tok 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 gitu, cepet lah. Nah di situ namanya udah kesel ya, pengen balik badan buka lagi. Cuma waktu ketika saya balik badan itu tuh aromanya udah gak enak bang, kayak ada bau busuk gitu. Cuma ya namanya penasaran, siapa tahu ada orang yang naruh bangke gitu, iseng ngetok terus tiba-tiba naruh bangke kan. Ketika saya balik badan mau ngebuka itu, hawanya udah mulai beda bang, kayak ada aroma busuk. Akhirnya kita buka, waktu kita megang gagang pintu juga itu udah ngerasa merinding, kayak nggak bener nih. Cuma rasa penasarannya lebih besar, makanya saya beraniin diri buat ngebuka pintu. Nah ketika dibuka pintu itu, astagfirullah, saya ada jarak 2 jengkal itu ngelihat face to face sama pocong. Itu ya, pocong keadaannya matanya satu mau copot, terus banyak bopeng-bopeng bolong, ada bilatung, bau banget. Dan itu pun
Saya cuma nge-freeze sekitar 3-5 detik langsung hitam pandangan saya, pingsan. Nah, bangun-bangun itu saya kaget karena di sekitar saya itu udah rame, ada orang tuanya Iqbal, ada Iqbal sama satu orang nih, kita gak kenal saya ini. Cuma setelah saya sadar, Iqbal langsung kayak terharu, kayak alhamdulillah akhirnya lu bangun. Yang namanya saya bingung, gak inget apa-apa, saya tanya lah, emang kenapa Bal? Kan saya cuma tidur. Lah, ini lu udah 3 hari kagak bangun dari malam minggu. Nah, gue juga kaget, kayak kok bisa? Gue cuma ngerasa tidur sebentar. Cuma Iqbal akhirnya nanya lah sama Pak Ustadz ini, dan akhirnya dijelasin sama Pak Ustadz yang satu orang ini nih. Pak Ustadz itu bilang, katanya masih untung kamu gak diludahin. Kalau diludahin mungkin bisa lebih parah dari ini, bisa sampai lebih lama pingsannya. Nah, ternyata Bang, setelah saya tanya-tanya ke Iqbal, itu tuh bukan Ustadz pertama yang didatengin sama orang tuanya Iqbal, melainkan itu Ustadz titipan dari orang tua saya. Jadi waktu saya pingsan itu, Iqbal sempat datangin ke rumah saya buat laporan ke ibu kalau saya itu ada di rumah dia, udah gak sadarkan diri dari malam minggu itu. Nah, akhirnya Iqbal pun cerita udah bawa beberapa ustadz dan belum ada yang bisa ngebangunin. Akhirnya direkomendasikan lah sama mamaku buat bawa aja nih ustadz ini. Akhirnya disamperin ke rumahnya, ustadznya bisa langsung datanglah ke rumah Iqbal barengan sama Iqbalnya di saat saya sadar itu. Akhirnya semenjak dari situ kan saya kayak gak nyangka aja gitu ngalamin itu. Di situ Iqbal nanya lah ke saya, Bang, kayak emangnya lu lihat apa sih sampai pingsannya lama gini. Nah, setelah saya inget-inget, akhirnya keinget lah kejadian terakhir yang saya alamin itu apa. Akhirnya saya bilang sama Iqbal, oh iya Bal, gue inget terakhir gue sadar itu gue ngelihat penampakan pocong, depan-depanan pocong yang mukanya gak enak banget dilihat. Setelah itu pandangan gue hilang, gue gak sadarkan diri. Itulah gue bangun-bangun tuh sekarang gitu, makanya gue cuma ngerasa tidur. Nah, tanpa kata-kata Ustadz tuh langsung bilang kayak, nah masih mending kamu gak diludahin. Nah, kalau diludahin itu bisa lebih parah, bisa sampai lebih lama lah gitu bangunnya dibandingkan sekarang gitu. Nah, di situ akhirnya kan saya kayak bersyukur lah masih dikasih sembuh sama yang di atas. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah. Selang 2 hari, Kamisnya itu saya dapat panggilan, Bang, dari salah satu perusahaan di Bogor. Akhirnya saya baca email dari dia, saya menyanggupkan buat hadir interview. Dan akhirnya setelah konfirmasi itu saya dapat telepon lah dari pihak perusahaan untuk memastikan bahwa saya itu bisa datang apa enggak di hari Jumatnya. Dan alhamdulillahnya saya bisa datang karena emang belum ada kerjaan. Saya datang ke tempat perusahaan hari Jumat, langsung interview, psikotes, dan hari Sabtunya itu langsung dikasih tahu hasilnya. Lolos, bisa keterima kerja, dan mulai kerja itu hari Senin. Waktu pertama kerja itu ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja, Bang. Nah, ini kalau boleh tahu, Bang Rizky kerja di perusahaan apa nih, Bang? Nah, itu tuh salah satu perusahaan retail. Jadi retail itu dia kayak distributor gitu, Bang. Distributor kayak ngirim-ngirim barang ke apotek, ke toko yang udah jadi pelanggan dari kantor tersebut. Saya itu ada evaluasi 2 kali. Evaluasi pertama itu 6 bulan, meliputi kayak absensinya bagus apa enggak, terus kinerjanya bagus apa enggak. Ini tuh saya masuk kerjanya sebagai petugas gudang awalnya. Selama 6 bulan, alhamdulillah lancar. Nah, waktu evaluasi kedua ini, adalah salah satu petugas gudang tuh yang keluar yang jadi admin. Akhirnya kan ditanya lah satu-satu sama kepala gudang siapa yang bisa main komputer. Karena teman-teman saya itu pada tua ya, lebih tua dari saya, dan saya baru lulus sekolah. Akhirnya kan saya emang bisa nih komputer, soalnya belajar juga di SMA. Akhirnya disuruh lah buat input data jadi admin. Selama evaluasi kedua ini 3 bulan, saya posisi jadi admin gudang. Sampai udah mau habis evaluasi kedua ini, saya dapat panggilan buat medical check up untuk menjadi karyawan tetap. Nah, setelah medical check up itu kita kerja biasa, kayak normal lah kerja. Akhirnya 2020 pandemi kan makin ketat ya, Bang ya. Jadi banyak pengurangan karyawan juga. Kebetulan di situ tuh kita udah beres evaluasi kedua
yang mestinya tanda tangan karyawan tetap, tapi kenyataannya malah pahit, malah surat pengunduran diri dari perusahaan, dan itu tuh mesti wajib ditandatangani. Soalnya kan yang tercantum di surat itu kan nama saya juga, data-data saya semua valid. Akhirnya kan mau gak mau dengan berat hati saya tanda tangani nih surat ini. Ya udahlah, semenjak itu saya dirumahkan dengan alasan tuh kantor bakal manggil lagi kalau udah pandeminya hilang atau berkurang. Cuma setelah keluar dari perusahaan itu ternyata saya nganggurnya lumayan lama, 1 bulan 2 bulan tuh di rumah. Sampai akhirnya adalah salah satu teman saya ini namanya si Bayu. Bayu itu tiba-tiba nelpon saya. Dia emang teman SMA, cuma nggak sedekat sama si Iqbal ini. Dia tiba-tiba nelpon, dia nanya gini dia ke saya, lu masih kerja gak di perusahaan itu? Saya jawab, belum. Emang kenapa? Ini nih, kalau emang lu mau bantuin gua nih, gua buka online shop, dan alhamdulillah lagi banyak yang order, jadi gua perlu tenaga orang lagi. Akhirnya kan tanpa pikir panjang saya bilang iya, ya udah ntar gua ke rumah lu jam berapa? Dia bilang mulai kerjanya kan jam 1 siang ya, jam 12-an aja ke rumah biar gua jelasin dulu cara kerjanya gimana. Ya udah, akhirnya sesuai instruksinya si Bayu, jam 12 saya ke rumah dia, Bang. Di situ pun dia ngejelasin nih. Akhirnya saya pun ngerti dan alhamdulillah kerja terus di situ. Itu tuh gak kerasa, Bang. Kerja sama si Bayu ini ternyata udah mau 1 tahun. Waktu mau 1 tahun ini tiba-tiba di bulan Desember nih 2021 ada panggilan dari perusahaan yang lama dan dia menawarkan pekerjaan lagi. Itu tuh saya dikasih 2 pilihan, Bang. Kayak mau di Jakarta Barat apa mau di Karawang. Soalnya saya ditawarin kerjaannya sebagai posisi admin gudang. Sebenarnya ada yang di Bogor juga, cuma itu posisinya petugas gudang. Sedangkan dari kantor itu ngelihatnya kayaknya cocok dia jadi admin gitu, soalnya cepet ngerti. Akhirnya ya udahlah saya ambil ke Karawang. Terus kerjaan abang sama si Bayu gimana tuh? Kalau soal itu saya juga udah konfirmasi nih sama si Bayu. Kayak bilang, "Bay, ini gue udah dapat panggilan lagi, Bay, dari perusahaan yang kemarin. Menurut lu gimana?" Ya Bayu dengan senang hati menjawab, Bang, kayak ya udah lu ambil aja tuh rezeki lu. Kan saya juga ngerasa gak enak ya udah kerja sama si Bayu. Nanya lagi, emang gak apa-apa bener, Bay, nih kalau misalnya gue ambil nih kerjaan ini? Ya gak apa-apa, Ki, santai aja, lagian ini juga orderan udah gak sebanyak dulu gitu. Ya udah, akhirnya kan saya juga bersyukurlah si Bayu bisa ngerti gitu. Akhirnya saya mulailah kerja awal 2022 itu. Nah, sebelum kerja itu kan mesti nyari kosan dulu di Karawang ya, Bang. Sebelum kerja di sana tuh kita udah nyari kosan. Akhirnya singkat cerita nyampelah ke Karawang sekitar jam 8-an. Itu saya berhenti di depan kantor yang mau saya kerja itu. Nanyalah ke warga sekitar. Ada nemu bapak-bapak, saya nanya, "Pak, kalau warung makan di sini di mana?" Akhirnya ditunjukin lah di seberang jalan. Akhirnya saya muter balik, nyebrang jalan, makanlah di warteg ceritanya nih. Makan di warteg, udah makan, saya iseng nanya ke ibu wartegnya kan, kayak, "Bu, maaf kalau di daerah sini ada kos-kosan gak ya buat cowok?" Ibu wartegnya ngejawab kayak, "Banyak, Mas, di sini banyak kos-kosan, soalnya di belakang kan kawasan industri juga." "Oh, emang iya, Bu?" "Iya, emang Masnya dari mana?" "Saya dari Bogor, Bu." "Emang mau kerja di sini, Mas?" "Iya, saya mau kerja di sini besok, tapi saya belum dapat kos-kosan, Bu." Akhirnya dikasih lah rekomendasi sama ibu. Dikasih 3 nomor waktu itu buat dihubungin. Nah, dari salah satu dari 3 ini ada yang kosong ternyata, dan itu posisinya lumayan deket sama kantor yang saya kerja itu, Bang. Akhirnya saya survei, ngelihat kamarnya. Ya udah, akhirnya kita bayar kos-kosan itu, mutusin buat balik lagi itu sekitar jam 10 ke Bogor. Jam 10 balik, sampai jam setengah 2 siang kita prepare barang, langsung baju-baju segala macam langsung diberesin. Dan setelah maghrib jam 6-an itu saya balik lagi ke Karawang dengan kondisi udah bawa pakaian, segala kebutuhan lah buat tinggal di Karawang itu. Akhirnya saya pindah ke Karawang, 1 hari 2 hari masih normal di kos-kosan. Nah, yang ketiga harinya ini, Bang, mulai kayak hawanya beda, kayak lebih panas dan gerah banget. Itu posisi tuh kos-kosan itu ada AC. Udah kayak gitu
Saya juga bawa kipas kecil buat di badan gitu, buat biar makin dingin. Cuma tetap masih panas. Setelah itu saya tidur jarang pakai baju karena gerah. Waktu hari ketiga ini bang, saya tidur ngerasa panas banget sampai keringetan. Itu ya bangun tidur tuh kayak banyak rambut di pinggir kasur. Jam berapa itu bang? Itu pagi sebelum berangkat kerja jam 6:30. Dan yang bikin anehnya bang, itu rambutnya tuh pada panjang-panjang. Sedangkan posisi saya kan rambut pendek waktu itu, belum panjang. Ya udahlah, akhirnya kan ngerasa mungkin ini dari kasur mungkin ya, nempel-nempel gitu bekas yang sebelumnya cewek. Saya bersihin. Hari keempatnya pun sama, lebih panas. Bangunnya juga paginya itu masih banyak rambut. Nah akhirnya di situ kan saya kayak ngerasa takut juga gini. Ini kenapa setiap bangun tidur kok banyak rambut panjang-panjang. Akhirnya saya nelpon lah ke orang tua kan, cerita kayak, mah ternyata di sini kalau bangun tidur kok rambutnya kok ada rambut ya panjang-panjang. Dan mama tuh nanya kayak, emang rambut siapa? Ya kan saya juga gak tahu gitu bang. Makanya saya cerita ke mama. Dan akhirnya mama pun cerita lagi lah ke om. Kebenaran om ini bisa dibilang dia orang bisa lah, kayak ngerti kayak gitu. Akhirnya waktu setelah 1 minggu di kosan itu, ada telepon lah dari om. Om itu nanyain kondisi kosan itu ada pohonnya ya. Dia nebak gitu bang. Awalnya saya bilang enggak om, enggak ada pohon. Cuma om saya tuh bilang kayak, coba deh kamu keluar terus lihat di belakang kosan. Nah saya keluar, buka pintu, jalanlah ke kiri. Soalnya kan kos-kosan saya itu tingkat bang. Jadi di bawah tuh ada 5 petak, di atas 5 petak. Seberang-seberangan, satu gerbang tuh. Kayak letter U gitu. Nah yang ininya buat parkiran motor. Nah saya kebetulan di atas. Jadi saya buka pintu, jalan ke kiri ke balkon lah. Ngelihat ke belakang tuh ternyata bener banyak pohon gede. Dan saya pun bilang ke om saya kayak, oh iya om, ternyata banyak pohon. Om saya langsung, itu penyebabnya gimana om, saya kan gak tahu ya. Akhirnya om saya tuh ngejelasin kayak, itu tuh ada sosok anak kecil yang sering main di situ. Itu emang tempat mainnya dia. Awalnya saya gak percaya bang, kayak masa sih. Cuma dipikir-pikir, setiap bangun tidur banyak rambut panjang itu mungkin masuk akal. Saya pun berpikir seperti itu. Apa iya ya ini ada makhluknya? Cuma masih menggubris lah di situ karena cuma gangguannya cuma kayak gitu, belum ada yang lain. Setelah 1 minggu, 2 minggu, adalah kejadian lagi kayak di kamar bawah. Di kamar bawah saya itu ada yang ngetok-ngetok, kayak ngetok-ngetok ke lantai saya bang. Kayak dek dek dek. Cuma posisinya kan itu kamar kosnya itu dari lantai sampai ke atap itu lumayan tinggi bang. Logikanya kalau emang orang gini kan gak mungkin ya tinggi. Soalnya kamar saya juga sama tinggi. Waktu mau ganti lampu pun mesti pakai tangga. Nah ini beberapa hari nih suara ketokan tok-tok gitu terus. Nah akhirnya kan saya ngerasa kayak, ini apa sih ngetok-ngetok terus. Kebetulan waktu hari minggunya kan itu anak kos semua ada ya, termasuk kamar yang di bawah saya nih, dia cewek. Akhirnya saya tanya, mbak setiap hari ngetok-ngetok tembok bukan? Enggak mas, ngapain sih ngetok-ngetok tembok, gak ada kerjaan, si mbaknya bilang gitu. Akhirnya kan saya cerita ya kayak, ini loh mbak, setiap malam tuh kayak ada yang ngetok-ngetok tembok loh mbak. Emang iya mas? Iya mbak. Nah waktu saya lagi ngobrol sama mbak itu, ternyata kamar kos sebelah saya ini, saya kos itu nomor 18. Nah nomor 19-nya ini baru masuk dari gerbang dan ngedengar omongan saya sama mbak-mbak ini. Ya mas, saya juga ngedengar ada yang ngetok-ngetok, dikira tuh di bawah lagi masang gantelan atau apa. Akhirnya si mbak itu kan nanya kayak, emang bener kalian gak bercanda? Iya bener mbak, coba deh nanti ya malam lihat ada yang ngetok lagi apa enggak. Oke kalau kayak gitu. Itu kos-kosan juga ada yang jaga malamnya bang. Bapak-bapak udah tua, dia udah lama lah dari pertama kos itu berdiri, dia udah jaga di situ. Nah waktu malamnya itu hari Minggu, ada lagi suaranya tok 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 gitu, kayak suara apa ya, kayak ada yang masang paku lah itu. Nah waktu hari Seninnya pulang kerja sore, si mbak itu nanya, mas malam denger suara ketokan nggak? Iya ngedenger mbak. Saya juga ngedenger mas.
Nah bener kan, berarti saya sama Mas Ade ini nggak bohong. Iya ya, itu suara apa ya. Akhirnya waktu abis maghrib datanglah penjaga malam dan ditanya, "Bah, itu setiap malam ada suara ngetok-ngetok apa ya, Bah?" "Ah udah, diemin aja, jangan terlalu terganggu," katanya. Cuma kan namanya kita abis pulang kerja capek pengen tenang gitu, tiba-tiba ada suara ketokan kayak gitu kan jadi bingung juga ya Bang ya, jadi ngerasa risih juga. Akhirnya adalah salah satu penghuni kos yang bisa dibilang paling lama, udah mau 3 tahun dia di kosan itu. Dia cerita banyak, kayak sama gue juga awalnya kayak gitu, sering ada yang ngetok-ngetok lah, ngetok tembok, ngetok pintu, terus ada suara barang jatuh dari lantai atas. Dikira tuh emang pada bercanda, cuma setelah gue diemin, gue cuekin, lama-lama juga hilang. Itu tuh mungkin perkenalan buat orang baru, khususnya lu, dan nunjuk ke saya. Saya pikir ya masuk akal juga gitu, tapi kenapa mesti diganggu gitu orang baru ya, kalau soal itu gak tahu. Nah udahlah, akhirnya setelah dapat jawaban itu, misterinya kan mulai terbongkar lah ya. Saya cerita lagi nih sama om saya, kayak, "Om, ternyata di sini tuh bukan saya doang yang dapat gangguan kayak gitu, beberapa penghuni kos juga sama ngalamin hal yang kayak gitu." Om saya cuma ngejawab, "Iya, dia tuh cuma ngajak main tapi kan kitanya capek gitu, terus gak bisa lihat juga orangnya kayak gimana." Cuma si om itu bilang itu anak kecil itu intinya baik, cuma dia kesepian, gak punya temen, makanya ketika ada orang baru dia berpikiran bahwa itu temennya, makanya sering ngegangguin. Terus ditambah juga itu lantai atas tuh tempat main dia, katanya gitu. Oh gitu om, ya udahlah, akhirnya ketika saya pulang ke Bogor, saya dibawalah ke si om itu, disuruh minum air doa lah gitu, yang udah didoain. Ya udah saya minum, terus saya dikasih cincin, batu cincin, bilangin ini buat ngejaga, biar jaga berani ngedeket. Soalnya waktu saya ke rumah om itu dijelasin, "Bang, kayak anak kecil ini tuh sering tidur sama kamu." "Emang iya?" "Iya, makanya kamu suka ngerasa panas kan, hawanya panas banget gitu. Terus setiap bangun tidur juga banyak rambut panjang-panjang." "Iya, ya itu tuh kamu tidur sama dia, dia sering peluk-peluk kamu, dia seneng sama kamu, makanya nih om kasih ini, kasihlah cincin." Oke, akhirnya waktu bawa cincin itu seminggu 2 minggu masih aman, gak ada gangguan sama sekali, tentram lah kita tidur. Saya tidur ngerasa nyaman, capek juga ngerasa bener hilang karena gak ada yang ganggu. Cuma yang bikin anehnya ini bang, jadi di kamar kos-kosan saya itu posisinya di pojok lemari, di samping lemari itu ada meja kecil. Nah saya sering naruh cincin itu di meja itu, dan ketika saya bawa cincin itu pun di tempat kerja awalnya aman-aman aja, gak ada yang aneh-aneh. Cuma suatu hari nih cincin saya tiba-tiba hilang, dan 1 minggu kemudian tuh waktu saya beresin kamar, cincinnya ada di bawah kasur. Saya kan nanya dong sama om, kayak, "Om, kok cincinnya tiba-tiba pindah ya om?" "Pindah gimana?" "Iya, ini tiba-tiba ada di bawah kasur, perasaan saya naruh di meja terus." "Emang iya?" Om saya juga udah mulai khawatir, kayak, "Emang iya?" "Iya om, itu pindah ke bawah kasur." Ya udah, cincinnya masukin ke dalam gelas, kasih air. Saya ngikutin, ngambil gelas isi air, masukin lah cincin itu ke itu, ditaruh HP di atasnya, disolawatin lah sama om saya. Nah setelah itu 1 minggu juga aman, 1 minggu aman. Terus ada lagi yang lebih parah, kayak cincinnya benar-benar hilang. Saya kan nyari-nyari ya, kayak mana ya ini cincin, soalnya kalau cincinnya hilang itu saya mulai ngerasa agak nyaman lagi bang, kayak apa ya, kayak lebih panas, ngerasa panas lagi, terus ada suara-suara aneh lagi. Akhirnya saya nelpon om saya lagi nih, ngabarin kayak, "Om, kok sekarang cincinnya hilang ya?" "Udah, kamu gak usah cari," om saya bilang gitu, "nanti minggu depan kamu pulang aja ke rumah, kamu tahan dulu aja ya situasi kamu buat 1 minggu ke depan." Ya udah ya om, akhirnya kan mau gak mau saya mesti bertahan dengan kondisi kayak gitulah yang gak nyaman. Nah singkat cerita, setelah 1 minggu itu saya pulang ke Bogor. Di Bogor tuh nggak langsung pulang ke rumah, soalnya sebelum ke rumah saya itu ngelewatin rumah om, mampirlah ke rumah om. Di situ saya ditanya-tanya banyak sama om, kayak gimana 1 minggu, enak gak? Ya kayak pertama om, panas,
gak nyaman, intinya capeknya gak hilang, malah nambah capek waktu mau kerja. Yang bikin aneh tuh ini bang, om saya nunjukin buntelan kain putih, kasih ke saya. Apa ini om? Buka aja. Waktu saya buka, apa itu isinya? Cincin. Cincin yang ada di kamar saya. Saya nanya dong kayak, lah kok ini bisa di sini om? Iya, dia gak kuat. Gak kuat kenapa? Maksudnya gak kuat gimana? Jadi yang ada di dalam cincin ini tuh ngerasa gak nyaman juga sama anak ini. Akhirnya saya kan disaranin buat pindah kos aja. Kalau terus-terusan di situ, sebanyak apapun yang jaga kamu, kalau gak kuat bakal mental terus. Walaupun jaraknya agak lama-lama gitu. Ya udah akhirnya kan saya mulai kerja biasa lagi, menghiraukan lah walaupun gak nyaman atau gimana. Intinya menurut saya itu kos-kosan udah strategis, deket sama tempat kerja. Masalah nyaman atau enggaknya itu udah saya tahan. Yang penting saya berpikiran yang penting ibadahnya aja lah, jangan ditinggalin, seenggaknya bisa ngurangin. Nah setelah itu saya kerja itu teman yang udah lama kerja di sini, dia cerita kayak hati-hati kalau pulang maghrib di sini, kalau lewat maghrib di sini. Awalnya kan gak ngerti ya, maksudnya kenapa nanya kayak gitu. Dia cerita lah, jadi di kantor saya itu posisinya kantor office-nya tuh rumah, belakangnya gudangnya itu bekas gudang jok tapi lumayan luas juga, muat lah buat naruh barang banyak gitu. Nah di belakang gudang itu ada rel kereta yang arah ke Purwakarta. Kata teman saya yang bilang hati-hati itu, dia bilang kayak gini bang, kayak di sini tuh pernah ada cewek yang nabrakin diri ke kereta, dan itu pun selalu gentayangan orang ini tuh. Awalnya saya gak percaya bang, sampai ada kejadian orang yang cerita ke saya itu dia ngalamin hal yang gak masuk akal. Tuh gini, jadi di tempat gudang saya itu ada 2 sekat. Nah dari sekat 1 ke sekat kedua tuh mesti lewat lorong, letter U lah gitu. Pergudangan kita tuh letter U. Masuklah dia ke lorong. Habis dari lorong, maghrib itu posisinya bang, mau nyiapin barang buat dikirim besok. Dia kan lagi baca catatan ya, apa aja yang mau diambil. Waktu dia nengok gini tuh ada yang nabrak. Dia ngerasanya tuh ngelihatnya selewat tuh kayak kaki, berarti terbang kan itu. Nabrak muka dia, mulut dia tuh sampai kayak orang setruk bang, gini. Itu selama 1 minggu dia ngalamin kayak gitu. Dari hari Senin sampai hari Kamis itu dia masih masuk kerja. Cuma waktu Jumatnya itu dia udah ngerasa gak enak sama kondisinya yang kayak gitu. Akhirnya dia liburkan diri. Nah singkat cerita waktu hari Seninnya ditanya lah kan sama teman-teman yang lain juga, kayak lu kenapa kemarin mulut bisa sampai kayak gitu. Gak tahu gue juga. Seinget gue tuh waktu gue nyiapin barang ada yang nabrak muka gue ngelihatnya itu kayak kaki terbang, soalnya cepat kata dia gitu. Terus awalnya mulutnya biasa, terus tiba-tiba susah ngomong, waktu dia ngaca kayak orang setruk. Setelah gitu ya? teman saya cerita ini bang, saya malah mikir kayak heran aja gitu. Selama saya kerja di situ tuh gak ngalamin yang kayak gitu, malah ngalaminnya tuh waktu di kos-kosan itu. Cuma selang beberapa hari ternyata saya juga ngalamin. Nah jadi di gudang saya itu bang kan ada lorong itu. Nah di antara lorong itu ada lantai 2-nya, ada tangga buat naik. Itu tuh di atas tuh ada produk makanan kayak ciki-cikian. Kalau misalnya ada yang disiapin kita mesti naik. Nah itu kan alasnya itu bisa dibilang cuma triplek tebel, bukan beton atau apa itu. Intinya cuma triplek doang, jadi kayu kan. Kalau ada suara jalan tuh pasti kedengeran. Nah itu saya ngedenger ada suara jalan. Saya kira itu teman saya. Tapi ketika dipanggilin namanya satu-satu itu gak ada yang nyaut. Itu cuma bener-bener kayak orang bolak-balik, dak dek hilang. Terus selang 5 detik dak dek ada lagi. Saya kan heran ya, itu kayak ini siapa sih? Karena penasaran ngelihatlah ke gudang utama. Pada ada di situ, pada nyiapin barang juga.
kan saya nanya ya kayak, itu siapa sih yang jalan di atas? Cuma teman-teman mungkin udah terbiasa ya, kayak dia cuma bilang udahlah diemin aja, fokus kerja. Ya gimana mau fokus kerja, gue mau ke atas nih takut gitu, takutnya gimana gitu ada apa-apa. Makanya gue nanya ke kalian, ya intinya mah tungguin aja yang lain yang ada mau ke atas bareng, jadi berdua. Nah gitu kata teman saya. Itu satu shiftnya ada berapa orang yang kerja bang? Gak ada sip-sipan, kalau kerjanya itu normalnya dari jam 8 sampai jam 5. Cuma karena loyalitas ya dan sales juga itu nginput orderan buat hari berikutnya itu rata-rata jam setengah 6. Kelar-kelar itu bisa jam 6. Makanya kita nyiapin barang itu pasti maghrib. Baru bisa nyiapin barang karena udah lengkap datanya nih apa aja nih. Makanya sering lah kejadian-kejadian itu, dan saya sendiri mulai ngalamin tuh di kantor itu. Kayak suara langkah kaki. Yang suara langkah kaki mungkin dia udah capek karena didiamin, gak diperhatiin. Mungkin dia cari perhatian ya bang ya, kayak ada gua lo di sini. Cuma kita kayak ya udahlah diemin aja, kita fokus mau kerja nyari uang. Intinya apapun itu hadapin aja, kalau emang takut kita bareng-bareng. Nah selang 3 hari itu bang, barulah sosok ini menampakkan diri. Itu kejadiannya ketika saya mau ngambil barang sekitar jam 6 sore maghrib. Itu kan ngelewatin lorong, sedangkan posisi lorong tuh ada tangga, terus ada samping tangga itu kayak baja ringan itu buat ngalangin senderan barang-barang itulah, karton-kartonannya. Waktu saya jalan di lorong, di sudutan atas itu di lantai 2 itu yang saya jelasin tadi tuh, ada yang uncang-uncang kaki. Saya ngeliatnya dari ekor mata nih, kayak kok ada kaki gitu. Cuma setelah saya perjelas itu, lihat dengan mata telanjang, ternyata gak ada apa-apa bang, itu cuma barang doang. Ya udah akhirnya kan di situ juga saya ngerasa merinding, kayak tiba-tiba pada berdiri gitu kuluk-kuluk. Ya udahlah akhirnya kita ke permen, ngambil permen, langsung balik lagi ke depan, ke gudang depan. Cuma saya gak cerita sama teman-teman saya. Akhirnya singkat cerita udah beres lah kerjaan, saya pulang tidur istirahat. Nah besoknya kejadian lagi bang, hal yang sama, cuma kali ini posisinya di belakang, di tempat permen itu. Jadi di tempat permen itu ada rak, setiap sudutnya itu ada rak 3 tingkat. Itu tuh emang kartonan permen doang. Kebetulan yang tingkat ketiganya itu kosong, belum ada barang karena udah mau habis stoknya, belum datang barang lagi. Nah waktu di situ itu kejadian, jadi di gudang permen itu disatuin sama minyak kayu putih, minyak telon lah, koniker gitu. Akhirnya saya mau ngambil koniker. Jadi koniker itu adanya di sudut kiri dari lorong itu ya, ada di sudut kiri. Kalau permen sama rak itu di sudut kanan. Nah waktu saya jalan dari lorong mau belok ke kiri, saya ngelihat lagi bang, di pojokan sudut kanan itu kayak kok ada yang uncang-uncang kaki lagi. Cuma waktu saya pertegas lagi nggak ada lagi. Akhirnya ya udah saya ngambil koniker yang diperlukan, udah itu balik, barulah saya cerita sama teman saya, kayak kok gue udah 2 hari ini ngelihat kaki mulu ya. Di mana? Di rak itu ya. Salah satu temen gue tuh bilang gitu. Iya di rak itu. Emang lu pernah lihat juga? Ya itu emang tempat favorit dia. Setiap maghrib dia pasti di situ, katanya gitu. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Nanti kalau ke belakang temenin gue ya. Akhirnya saya minta kayak gitu sama teman saya, dan teman saya pun bilang ya udah nanti bareng aja kayak biasa kalau ke atas gitu berdua, jangan sendiri-sendiri. Ya udah akhirnya singkat cerita kan saya pasti cerita sama om, soalnya kan om saya juga bisa juga kan, dia kayak bisa nerawang juga. Akhirnya kan saya cerita kayak om, ini kok saya sering ngelihat uncang-uncang kaki ya di gudang. Udah diemin aja, dia mah cuma ini doang, cuma pengen nampakin diri, pengen eksistensi doang, pengen dipandang kalau dia tuh ada di situ. Tapi gak ganggu om. Enggak, dia gak mungkin ganggu. Emang gak ganggu, tapi dia cuma nampakin doang. Ya udah akhirnya di situ karena saya ngerasa takut, saya mintalah buat inilah om, doain air nih. Ya udah siapin aja air di gelas. Akhirnya ditelepon lah sama om saya, HP ditaruh di atas gelas. Om saya itu ngaji, beres ngedoain air itu saya minum,
Dan alhamdulillah 1 minggu 2 minggu itu aman, kita kerja kayak nyaman-nyaman aja gitu, gak ngelihat yang aneh-aneh, gak ngedenger yang aneh-aneh. Nah cuma di minggu ketiga nih mulai ada lagi, tapi sosoknya beda bang. Gimana tuh? Itu jadi posisinya itu gudang kita kan gudang permen sama Koniker ini ada tembok ya. Nah di antara tembok itu ada ventilasi yang dari reng kawat. Itu kan masih kelihatan ya keluar. Di atas seng itu, di bawahnya ada reng kawat gitu. Jadi bang waktu itu tuh sekitar maghrib ya, kayak biasa kita kerja buat nyiapin barang buat dikirim besok. Nah kebetulan catatan yang mau saya ambil itu ada nih permen sama Koniker yang mesti diambil di gudang belakang. Ya kita karena udah ngerasa aman, beranilah sendiri. Cuma setelah saya lewat dari lorong itu tuh ngerasa saya ada yang merhatiin dari luar. Cuma awalnya kayak mungkin salah lihat. Ya udah akhirnya kan masih dicuekin, kita ngambil barang yang perlu, udah itu balik lagi. Besoknya setiap hari kan itu ada ya pesanan permen sama Koniker tuh pasti ada yang harus diambil ke belakang, dan itu tuh semua orang kebagian buat ngambil itu sesuai pesanan barangnya masing-masing dari sales yang beda-beda. Akhirnya besoknya itu saya ke belakang lagi buat ngambil permen sama Koniker. Di situ mulailah ngerasa kayak ngalamin yang kemarin gitu, kok kayak ada yang ngeliatin. Cuma waktu saya mantepin itu ke pojok ruangan itu deket rak, itu ada, posisi ada pohon bercabang kelihatan. Nah di situ tuh saya kayak ngeliat 2 buletan merah. Awalnya kayak apa ya kok gitu, masih belum ngerasa risih atau gimana, masih bisa kerja normal. Akhirnya ya udahlah ambil lagi permen sama Koniker, balik lagi. Di hari ketiganya itu bang kayak biasa nih, kita disuruh ngambil permen sama Koniker, cuma kali ini lebih cepet, jam 5:30, 6 udah menjelang maghrib lah. Nah itu saya kan mesti lewatin lorong lagi terus ngambil barang Koniker sama permen ini nih. Ketika saya udah ngambilin terus mau dikemasin lah, diberesin biar enak dibawa ke depannya ke gudang utamanya. Cuma waktu lagi beresin itu saya ngerasa hawanya lebih beda, kayak lebih panas, intinya kayak gerah lah. Nah ya, tapi saya kayak ya udahlah mungkin emang perasaan saya doang, masih belum negatif lah pikirannya. Lanjutlah beresin lagi barang. Nah ketika udah diangkat mau jalan, tiba-tiba saya ngerasa mual bang, kayak pengen muntah. Akhirnya saya diem istirahat dulu lah, nggak ngelanjutin jalan buat narik napas, tenangin diri. Udah ngerasa tenang, mualnya juga udah agak hilang. Saya ke depan mau jalan lagi, tapi tiba-tiba saya ngerasa pusing kepala, kayak apa ya ini, kenapa kok bisa kayak gini gitu. Ya saya berhenti lagi nih, diem lagi. Setelah itu, setelah ngerasa enak gitu, pusingnya udah hilang, akhirnya saya keluar ke gudang. Di gudang saya nggak cerita ke teman-teman, kayak diem aja lah gitu, apa emang sayanya sakit atau gimana. Cuma anehnya setelah saya sampai kos-kosan itu aman, pusingnya hilang, mualnya hilang. Nah saya kan bingung, tanya lagi lah sama om, kayak om kemarin kan yang kaki itu udah nggak ngeliat ya, tapi sekarang kok ada yang lain ya om. Nah di situ om saya langsung nembak bang, kayak itu ya bulat merah ya 2 ya. Ya itu apa om? Itu tenaganya kuat, itu kamu mesti bawa barang lagi dari om, bilangnya gitu om saya tuh. Ya udah akhirnya kan buat menetralisirnya gimana om saya juga ngejelasin ini susah kalau yang ini, soalnya dia energinya lebih besar. Kan saya penasaran ya, kayak kenapa sih mesti ada penampakan kayak gitu. Akhirnya kan saya nanya juga kan, kenapa sih om mesti muncul terus yang kayak gitu, kita kan pengen fokus kerja tapi keganggu sama yang kayak gitu. Ya intinya kata om saya itu bilang, intinya kamu perbanyak sholat aja, terus kasih tahu juga teman-temanmu yang lain jangan sompral, bercandanya jangan macem-macem, ya intinya jangan sompral. Nah ya udahlah akhirnya besoknya tuh saya tanya lah sama teman-teman anak gudang ini, tanya kayak emang di sini ada ya yang bercandanya suka sompral? Ada, ternyata siapa? Si OB itu yang pernah ketendang itu mukanya bang. Ternyata dia ngomongnya emang sompral, jorok lah gitu, kotor ngomongnya. Makanya kan ngerasa terganggu juga mungkin ya makhluk itu, makanya imbasnya ke kita semua. Dan ketika saya tanya pun
ada yang pernah ngeliat ini gak? Ternyata ada juga, bukan saya doang. Cuma beruntungnya mereka tuh nggak setiap hari gitu bang, paling sekali 2 kali doang gitu dalam 1 minggu. Sedangkan saya itu bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Nah semenjak itulah waktu pulang ke Bogor ke rumah si om lagi, kayak apa om yang mesti dibawa. Akhirnya dikasihlah kayak apa ya, buntelan putih isinya tanah. Kata om saya itu bilang taruh aja di dompet, jangan diapa-apain. Oke lah dibawa, dan alhamdulillahnya itu setelah hari Seninnya itu kerja lagi normal bang semuanya. Setelah itu kayak biasa pulang beres kerja sekitar jam 7:30-8 itu kita pulang lagi nih ke kosan, bersih-bersih, mandi, makan. Nah setelah itu rebahan lah, main HP biasa, scroll TikTok, main Instagram. Tiba-tiba ada notifikasi nih masuk nih. Waktu dilihat itu dari grup kantor mengumumkan bahwa minggu depan itu bakal ada audit. Makanya manajer itu minta buat ngerapin stok, dicari ada yang krisis apa enggak. Oke, akhirnya 1 minggu full itu dari Selasa sampai Jumat itu kita fokus buat ngeberesin stok opnam lah ya, mencari yang selisih ada apa enggak. Oke, setelah sehari 2 hari itu stokannya normal semua, dari fisik sama komputer tuh cocok, kayak gak ada minus, gak ada plus gitu, cocok lah intinya. Cuma yang namanya audit itu kita biasanya Sabtu Minggu tuh tetap masuk bang, buat memantapkan ini bener gak sih hitungan kita selama 1 minggu ini cocok gitu. Akhirnya waktu hari Sabtunya kita hitung-hitung masih cocok. Nah dari minggunya ini bang, kayak ada yang janggal. Ada yang janggalnya tuh gini, waktu kepala gudang ngecekin item satu-satu, kan kalau ngecek item itu dibawa nih barangnya nih ke gudang utama, walaupun di belakang itu dibawa ke gudang utama, diperiksa nih ada berapa karton, ada berapa piece. Ada nih yang apa ya, yang lain cocok, cuma ada beberapa item yang kurang gitu, kayak kurangnya nggak banyak, kayak kurang 12 piece, kurang 10 piece. Itu kan kepala gudang kayak, loh kok bisa berubah ya? Dicocokin lagi lah sama stop opnam yang hari hari Sabtu kemarinnya tuh. Masih sama ini stoknya, gak ada yang selisih. Kok ini tiba-tiba ada selisih? Disitulah kita dibikin kayak kebingungan. Soalnya kita juga kan gak ada yang berani lah buat ngambil gitu, makan. Soalnya ngerti gitu, buat perusahaan juga kalau misalnya kita ambil yang rugi itu bisa 1 perusahaan, walaupun cuma 1 orang yang makan gitu. Makanya di antara kita itu gak ada yang berani buat kayak gitu. Disitulah kita yang biasanya hari Minggu itu dari jam 10 siang sampai jam 5 sore itu pulang. Ini kita sampai jam setengah 12 malam belum pulang karena masih selisih. Dan kita akhirnya mengakalin dengan cara membeli ke Indomaret. 24 jam tuh nyari Indomaret setengah 12. Akhirnya nemu, kita beli item-item yang kurang. Alhamdulillah masih bisa ketutup. Dengan catatan ya kita nombok. Nah setelah itu tibalah hari audit, hari Seninnya tuh. Alhamdulillahnya normal semua barang kita, barang reject, barang expired, segala macam cocok semua. Nah adalah yang namanya stop opnam setiap bulan. Waktu akhir bulan setelah audit nih, audit kan minggu ini, minggu depannya kita ngadain stop opnam. Nah waktu ngadain stop opnam ini, barang-barang yang hilang ketemu bang. Jadi malah lebih gitu barangnya. Kayak misalnya item A yang tadinya kurang 12 malah lebih 12. Jadi kan itu kayak udah ketemu ya, tapi gak ada yang nemuin, tiba-tiba lebih. Di situ akhirnya kan kepala gudang juga kayak, kok bisa kayak gini ya? Gimana ceritanya ya? Yang ngerasa bingung kan. Akhirnya jurus andalan saya kan nanya ke om dong, kayak, om ini loh om, di kantorku ini kemarin waktu mau audit H-1 barangnya kurang, dipotoin nih. Ini om yang stabilo merah ini kurang 12. Cuma waktu seminggu setelah audit di stop opnam di stabiloin hijau itu malah lebih 12. Gimana ceritanya nih om? Itu mah jahil yang si cewek itu, katanya si cewek itu dia bilangnya. Kita kan langsung cerita juga ya saya sama teman-teman. Ini ya terserah lu percaya apa enggak. Cuma nih baca deh chatan sama om gua gitu. Saya tunjukin HP saya, dibaca. Mereka awalnya kayak emang iya kayak gitu. Ya buktinya tiba-tiba nambah
padahal gak ada yang nemuin. Iya juga sih ya, gak masuk akal ini katanya gitu ya. Ya udah akhirnya kan semenjak dari situ tuh kayak hal janggal lah itu bang, kayak kok bisa kayak gini. Cuma ya setelah itu om saya itu nyaranin buat ini deh panggil ustadz buat rukyahin tuh gudangmu katanya gitu. Ya saya kan ngajuin ke atasan nggak mungkin karena atasan saya non muslim. Dia percaya gak percaya sama kayak gitu. Cuma setelah ditunjukin chatan saya sama om saya, akhirnya manajer saya pengen nelpon. Coba deh aku pengen nelpon sama omu, kata bos saya gitu. Akhirnya saya kasih nelpon, entah apa yang diobrolin kan nggak tahu ya, soalnya itu omongan bos sama om. Akhirnya si bos ini setuju lah buat ya udahlah ayo kita rukyahin aja, soalnya ini aneh juga masuknya. Nah si bos juga ngerasa aneh, ngerasa janggal. Akhirnya dirukyahin lah hari Jumat. Setelah Jumatan itu manggil ustadz setempat lah yang ngerti, dibanjurin air. Nah dari situ normal-normal terus bang, alhamdulillah. Sampai ada kejadian nih, salah satu kan jadi petugas gudang tuh ada 6 termasuk saya. Salah satunya itu dipecatnya gara-gara dia emang malesan orangnya, absensi semua dia. Terus intinya kerjanya udah gak bener dah, dia udah menunjukkan bahwa dia itu gak nyaman kerja di situ, dikeluarin lah dia. Nah itu kan di kantor saya itu ada petugas jaga malam. Nah petugas jaga malamnya tuh akamsi, anak kampung situ tuh, premannya lah gitu. Entah kenapa ya si preman ini tuh emang dari awal problematik. Si penjaga malam ini kayak minjemin uang ke karyawan-karyawan dengan alasan anak sakit atau apa, tapi kenyataannya malah dipakai buat main judi online. Sampai saya sendiri pun pernah ngalamin, mau pulang ke Bogor udah ketinggalan kereta lokal, mesti ke stasiun Cikarang, minta anter lah ke dia, ke si penjaga malam ini. Kang anterin saya yuk ke stasiun Cikarang. Emang mau pulang bukan Pak Rizky? Iya, soalnya udah ketinggalan kereta lokal. Dianterin lah sama dia, pakai motor saya. Dianterin, saya kan inisiatif dong buat ngasih. Saya kasih lah 100.000, nih bensin udah diisi, ini buat jajan akang gitu. Ya udah akhirnya dia terima, ya udah makasih ya. Baliklah dia dari Cikarang. Itu dia sempat nelpon saya waktu saya di kereta. Saya angkat dong, kenapa Pak? Ini Pak, motor Pak Rizky banyak bocor. Yang mana? Yang depan apa yang belakang? Yang belakang. Lah itu kan posisi motor saya itu bannya pakai ban kecil ya bang ya, udah diganti pakai ban kecil, dan kebetulan emang sebelumnya bocor terus, digantilah ban baru. Akhirnya kan saya bilang kayak, kan itu saya baru ganti ban Pak, masa tiba-tiba bocor? Iya tadi saya kena lubang. Nah sebelum itu tuh udah saya jelasin, saya punya uang 150, gak apa-apa nih Bapak 100.000, karena udah nganterin saya ke sini kan lumayan jauh ya, 1 jam. Saya megang 50.000. Intinya dia nelpon itu tuh minta uang lagi buat ganti ban. Ya udah akhirnya kan saya bilang, ini aja Pak, pakai uang Bapak dulu aja yang tadi, nanti hari Senin saya ganti. Ya udah dia gantilah. Nah waktu hari Senin, waktu saya balik lagi ke tempat kerja, kan itu motor masih dibawa sama penjaga malam itu karena dia datangnya maghrib atau isya. Nah waktu habis maghrib itu dia datang jalan kaki. Saya nanya dong kayak, Pak motor saya di mana? Ada di rumah, belum dibenerin bannya dari kemarin. Terus dari sana ke sini gimana, dipaksain? Iya pelan-pelan. Karena saya khawatir kan motor saya takut kenapa-kenapa, saya samperin ke rumahnya gak ada motor saya bang. Kayak nanya ke istrinya pun, enggak gak bawa motor dari malam minggu juga. Terus motor saya kemana? Saya gitu kan. Akhirnya saya desak, barulah dia ngomongnya motor Pak Rizky saya gadein ke teman saya. Digade berapa Pak? 450. Uangnya buat apa? Saya gituin. Itu Pak kebutuhan anak kemarin sakit bla bla bla, alasan. Ya udah akhirnya kan, ya udah anterin saya ke tempat teman kamu yang gadein biar saya tebus. Akhirnya kan mau gak mau kita nebusin ya, kayak ditebusin. Ya udah motor dari saya lagi. Nah ternyata dia itu udah kong kali kong sama salah satu teman saya yang dipecat ini. Jadi dia itu 2 orang yang sama bang tipenya, kecanduan main judi online sama menghalalkan segala cara. Nah adalah satu kejadian waktu dia pertama kali, nggak pertama kali sih, hari ini dia dipecat, 2 hari kemudian tuh stok barang kita hilang, dan itu jumlahnya fantastik. Fantastik itu dalam artian dia tahu
celah di lorong itu kan banyak palet, ada barangnya juga, tapi ada satu space yang kosong, itu dibobol bang. Dan itu produk paling mahal di kita, diambil 10 karton. Satu kartonnya itu kisaran angka 10 juta. Obat itu farmasi soalnya. Itu kan emang kasarnya apa ya, dia lewat belakang bawain barangnya. Emang belakang gudang kita kan rel kereta, tapi di pinggir rel tuh cukup satu mobil buat mundur gitu. Itu orang-orang udah kepikiran kayak gitu, curiganya kong kali ini pasti orang dalam nih yang apa sih yang ngebobol. Nah cuma anehnya itu waktu si penjaga malamnya ini diinterogasi sama polisi, bilangnya nggak ada kejadian apa-apa pak, saya jaganya di dalam kantor terus, gak ada suara ngebobok atau apa. Sedangkan dia itu penjaga malam ini tuh kerjanya setelah supir pulang semua itu jam 8 dia juga ikut pulang, gak ngejaga malam. Jadi kan di situ makin kayak aneh itu. Soalnya apa ya, pernah ada kejadian supir pulangnya kemalaman karena habis dari cabang Jakarta nganterin barang, terus pulang tuh jam 10. Itu tuh penjaga malam gak ada. Sampai supir tuh nelponin dia dari jam 10 sampai jam 11 malam, barulah datang dia. Itu juga jadi bukti dong kalau si penjaga malam ini tuh jaganya nggak konsisten gitu, nggak bener-bener stay di kantor. Makanya setelah kejadian itu kita pindah gudang, memutuskan buat pindah gudang. Ditambah juga kita kan kontrak ya di situ. Di gudang yang awal itu kita kontraknya udah mau habis juga 1 bulanan lagi, memutuskan buat pindah gudang. Nah waktu pindah gudang ini jaraknya lumayan jauh nih jaraknya. Adalah 30 menitan dari gudang awal ke gudang yang baru ini. Itu kan apa ya, dari otomatis petugas gudang bisa 5 nih karena dikeluarin 1. Nah 2 di antara 5-nya ini mesti ngejaga gudang baru karena mau prosesi pemindahan barang dari gudang awal ke gudang baru. Saya salah satu yang ditugaskan buat jaga di gudang itu. Nah gudang yang baru itu gambarannya kayak gor badminton. Panjang, lumayan lebar, panjangnya 90 meter, lebarnya 30 meter. Itu ada satu blok, itu ada 3 gedung kayak gitu. Nah itu satu blok jadi gudang perusahaan kita. Akhirnya itu mulai mindahin barang nyicil. Mindahinnya juga nggak sekaligus banyak, itu paling mobil itu kan ada 4 mobil tuh diisiin barang secukupnya, terutama barang-barang yang mahal. Ya udah akhirnya saya nih ditugasin sama salah satu teman saya, si Andri nih. Udah itu kita mesti nungguin supir datang dari gudang lama ke gudang baru. Dan itu tuh supir bisa ngirimnya itu setelah maghrib. Karena dia dari siang sampai maghrib itu ngirim nganter-nganter barang ke pelanggan yang udah mesen. Ya udah akhirnya kita nungguin di gudang baru. Kita di situ kayak nyantai karena belum ada kerjaan. Nyantai. Tiba-tiba ada yang ketawa bang. Sekitar jam 6:30 malam itu ada suara ketawa. Karena apa ya, gudangnya masih kosong, terus kan lumayan gede juga kan tempatnya. Ketawanya itu bergema, suara anak kecil tapi bergema gitu, jadi kedengerannya lumayan lama itu. Awalnya kan saya mikir kayak mungkin perasaan gua doang kali ya, masa iya sih gudang lingkungan seram ini masih ada hal serem kayak gitu. Ya udah didiemin. Cuma jelang beberapa saat ketika mobil barang datang kan kita bongkar nih, terdengar lagi suara itu, ketawa lagi. Dan itu pun semua orang ngedengar yang ada di gudang itu. Pada kaget dong, kayak lihat-lihatan lah kita, kayak itu siapa yang ketawa. Kalau saya pribadi mikir kayak ini kedua kalinya nih gue ngedenger, apa iya ya angker kayak gini nih gudang. Cuma ya udahlah, hari pertama mungkin perkenalan gitu kan mikirnya. Ya udah akhirnya udahlah lanjut besoknya itu ketika sebelum maghrib 5:30 saya sama si Andri lagi nih biasa jaga di gudang baru. Itu posisi saya di gedung A, si Andri di gedung C. Nah lagi nyapu-nyapu lah, lagi bersih-bersih lah gitu. Kalau saya kan di gudang A lagi nata barang yang baru datang kemarin itu, ditata-tatain. Kalau si Andri ini di gudang C, dia lagi beres-beres karena mobil yang mau datang tuh bakal di gudang C, di dropnya. Ya udah akhirnya saya nata, si Andri beres-beres. Adalah suara ketawa lagi kayak
Hihihi gitu. Anjir kok ini ada terus ya, pikir saya kan kayak gitu, kok ini ada terus. Ya udahlah, mungkin cuma suara doang gak bakal nampakin. Ya udah akhirnya singkat cerita nih 7:30 udah kelar nih, bongkar barang di gedung C udah kelar, saya nata barang di gedung A juga udah kelar. Saya tarik lah si Andri kayak, Dri sini Dri. Kenapa Ki? Ini gue nanya tapi lu jawab jujur ya. Dia kenapa? Tadi sekitar 5:30 lu ngedenger gak suara yang ketawa? Iya gue ngedenger, gue kira gue doang yang ngedenger, kata si Andri bilang gitu. Ya gak tahu ya, kan kita kemarin juga ngedenger tuh rame-rame. Gue kira itu cuma sehari doang gitu, cuma kebetulan doang, tapi ini udah 2 kali. Cuma si Andri bilang ya udah coba aja besok bakal ini lagi apa enggak. Ya udah akhirnya singkat cerita besoknya nih kayak biasa, supir itu kan nganterin barang lagi jam 6:30 habis maghrib, kita nyantai-nyantai lagi. Nah di situ kalau saya nggak ngedenger, cuma si Andri yang ngedenger. Kayak biasa nih beres bongkar jam 8, sekarang si Andri yang nanya ke saya kan kayak, Ki lu denger lagi gak? Enggak, di gudang gua gak ada suara, kok gue denger lagi ya. Di situ kan kita mulai kayak kok bisa sih ada suara terus. Akhirnya nyari informasi lah ke gudang sebelah, di blok sebelah lah gitu. Di blok sebelah dia PT-nya udah lumayan lama, dan ditanya lah sama si Andri, ini waktu pertama kali di sini ngedenger suara-suara aneh gak? Ada sih suara aneh, tapi kita mah ngediemin aja lah, kita mah pengen kerja doang, yang penting permisi juga. Ya tapi di gudang saya kok sering ya, udah 3 hari ini sering ada suara ketawa terus. Coba deh tanya sama Pak Budi itu yang jaga malam di pergudangan itu. Ya deh nanti kalau misalnya ada kejadian aneh ditanya lagi. Ya udah akhirnya pindah-pindah terus, udah mau 1 bulan tuh udah mulai aman Bang, kayak gak ada gangguan apa-apa, udah aman lah intinya, kayak normal. Dan itu pun gudang udah mulai tersusun rapi dan terisi. Nah di gedung B ini sebagian dibikin kantor, office, sebagian lagi buat gudang mahal, yang barang-barang mahal, farmasi. Nah setelah itu singkat cerita pindah lah semua karyawan, udah beres pindahan dan kontrak di gudang awal tuh udah habis. Seminggu kemudian nih Bang, ada lagi keanehan. Barang itu udah mau terisi penuh lah gudang ini. Kepala gudang juga udah mulai sering ke gudang baru buat ngecek rapi apa enggak setiap pagi. Soalnya kepala gudang itu kalau mau berangkat ke kantor lama pasti ngelewatin kantor baru ini nih, gudang baru ini, ngecek dulu rapi gitu. Nah waktu seminggu 2 minggu emang aman-aman aja, dicek sama kepala gudang juga oke, kayak oh ya rapi. Akhirnya dia berangkat ke sana, cuma ada beberapa barang yang emang belum dipaletin dan belum disusun. Nah udah disusun semua, udah bener-bener di gedung A ya, terutama yang saya beresin ini udah bener-bener mau full nih, sampai udah enak lah gitu, udah tersusun rapi, ngambil pun udah enak. Adalah besok harinya nih, hari Selasanya, si Andri datang lebih dulu karena dia megang kunci gudang buat ngebuka kan, dia yang megang kunci gudang. Dia datang, dia bengong di depan gerbang gudang itu. Nah waktu saya datang itu kan saya juga ngerasa heran, nih anak kenapa gak masuk gitu. Kalau emang udah buka ya udah, akhirnya kan saya kayak absen dulu nih, fingerprint dulu. Udah fingerprint saya samperin lah si Andri, kayak Andri kenapa lu malah diam di sini, bukannya kerja beresin gedung C gitu. Enggak, lu kemarin kerja kayak gimana? Si Andri nanya gitu. Ya gue kerja kayak biasa, nyusun barang, rapihin, udah ketata ya. Lu tahu sendiri kan kemarin waktu malam juga udah oke. Itu posisinya saya belum lihat ke dalam gudang nih, masih di luar, masih ngerokok. Ketika udah rokok habis, saya ditarik lah sama Andri, sini lu lihat nih, masa berantakan kayak gini. Nah di situ kan saya kayak kaget juga Bang, kayak perasaan semalam ini udah gua rapihin deh kemarin sebelum balik, kok tiba-tiba berantakan nih. Ya udah di situ kan Andri kayak, lu gimana sih kerja, niat gak sih kerja, bukannya diberesin malah kayak gini. Ya kan gue baru datang Dri, mana gue tahu. Intinya kan waktu semalam lu juga tahu lah barang rapinya kayak gimana. Iya tapi kayaknya lu nyusunnya salah. Andri berpikiran kayak gitu, ada karton yang gak kuat gitu jadi bisa rubuh kayak gitu. Ya udahlah terserah lu mau mikir kayak gimana, intinya gue udah kerja bener.
Di situ kita diem-dieman 1 hari nih. Nah waktu mau pulang kepala gudang datang ke gudang baru. Di situ kan kepala gudang juga aneh. Biasanya itu kalau udah pulang kerja itu supir kan pada datang buat ngebongkar barang, kita mesti bareng-bareng dong. Antara saya sama si Andri itu pasti bareng juga. Cuma di hari itu si Andri di gedung C, saya di gedung A. Jadi misah. Nah waktu kepala gudang datang ke gedung A kan ngecek, kenapa kamu kok di sini gak bantuin si Andri itu di gedung C? Di situ posisi si Andri lagi nyusun bang. Enggak pak, gak apa-apa. Saya sakit hati aja. Saya bilang gitu ke kepala gudang. Kepala gudang kan langsung nanya, sakit hati kenapa? Masa cowok sama cowok sakit hati kayak gitu. Enggak pak. Ini loh, waktu semalam kan udah disusun rapi kayak gini. Tiba-tiba waktu paginya itu barangnya berantakan pak. Di situ kepala gudang juga sempat nyalahin kayak, kamu kali nyusun karton yang udah lembek di bawah, jadi kan bebannya gak kuat jadi miring jatuh. Enggak pak, itu udah dipilihin semua. Saya juga ngerti lah yang mana mesti di bawah, di tengah, di atas. Intinya gimana ya, saya sakit hati aja pak masih Andri dituduh kayak gitu. Coba deh pak ajuin ke atasan itu, ke manajer buat masangin CCTV lah gitu. Ya udah ntar tak ajuin sama saya. Kepala gudang bilang gitu. Terus kepala gudang juga nanya, hari ini yang megang kunci siapa? Karena kemarinnya hari itunya si Andri yang megang, besoknya kan saya, jadi ganti-gantian. Ya udah akhirnya tutup gudang, ini kunci. Udahlah kita balik ke kosan, istirahat, tidur. Besoknya nih saya yang datang lebih awal, buka gerbang, mau fingerprint, buka gerbang dulu kan, buka gerbang, fingerprint itu posisinya di gedung B, di tembok gedung B, jadi gedung A sama C itu belum kebuka. Nah buka gedung B, fingerprint, baru buka gedung A, karena gedung A kan tanggung jawab saya ya. Saya pengen lihat rapi apa enggak. Waktu dilihat sama, berantakan lagi. Dan itu pun waktu kepala gudang kepala gudang datang nih ngecek gedung A, dia juga heran, kamu kemarin ngerapihin gak sih Ki? Ngerapihin pak, kok ini berantakan ya? Justru itu pak, saya juga gak tahu. Nah di situ posisi gedung C belum dibuka nih. Waktu kita jalan ke gedung C, ternyata gedung C juga sama, ada yang udah rapi, udah tinggi lah, udah full gitu satu palet, tiba-tiba berantakan juga. Nah disitulah kayak waktu si Andri datang fingerprint, mulailah kita kayak bayan kayak nanya. Saya nanya ke Andri kayak, Dri, lu kemarin ngeberesin barang kan? Iyalah, gue mau ngeberesin barang terus. Akhirnya kan saya tunjukin, sini Dri, lu lihat loh palet lu, kok bisa rubuh kayak gitu? Lah kok iya gitu kan, si Andri juga bingung intinya. Akhirnya di situ kan kita kayak ngedesak kepala gudang juga buat, ayolah pak pasang CCTV ini, kita pengen tahu nih gimana. Ya udah akhirnya kepala gudang kan cuma sebentar ya, dia ngecek doang, minta beresin doang, tapi formalitas di absensi rapi-rapi gitu, dengan catatan kita berdua tuh mesti ngerapihin barangnya supaya ini lagi. Ya udah kita rapihin lagi. Di situ kepala gudang kan langsung berangkat ke kantor yang lama nih, karena sebagian barang masih di sana, keluar barang juga masih di sana. Jadi gudang baru tuh belum keluar barang, baru masuk doang buat nyusun. Akhirnya kepala gudang ke ini, mungkin dia laporan kali ya ke manajer. Sekitar jam 1 siang habis istirahat tuh datanglah teknisi buat pasang CCTV. Nanyain, atas nama Pak Rizky ya? Iya bener, kenapa Pak? Ini saya disuruh dari PT ini buat pasang CCTV. Oh iya Pak, di sini. Udah dikasih tahu belum Pak di mana aja pasangnya? Saya kan nanya gitu. Udah Mas, ini udah dikasih tahu nih Pak, ininya titik-titiknya. Oh ya udah, teknisinya itu ada 3 orang. Ya udah akhirnya intinya kan yang dipasang CCTV itu baru gedung A sama gedung C doang. Pasanglah itu ada 6 titik, masing-masing gedung tuh 3 titik. Di luar gerbang 1, di sudut depan 1, sama di sudut belakang 1. Nah di situ udah pada pasang CCTV. Besoknya sama, besokannya itu kan bagian si Andri nih yang megang kunci gerbang dan dia ngebuka gerbang. Dia di situ kaget juga bang, kayak ngepris lah dia, kok bisa berantakan lagi. Tapi dia ngehiraukan lah, dia fingerprint, buka gerbang, ngeliat itu kayak gitu, udah dia tinggalin, dia ngerokok. Udah gitu saya kan datang nih, saya datang, si Adri manggil, Ki sini Ki. Kenapa Adri? No lihat no gudang lo berantakan lagi. Emang iya tah? Iya. Saya lihat iya berantakan lagi. Terus saya nanya dong kayak,
gudang lu gimana Dri, berantakan nggak? Sama deh kayaknya, cuma itu posisi si Andri belum buka gerbang yang gedung C ini nih. Akhirnya coba deh minjem kuncinya sini biar gua lihat. Akhirnya kuncinya sama saya buka lah. Yang si Andri juga sama, ternyata berantakan lagi. Bener Dri, ini ada yang gak beres. Saya bilang gitu ke si Andri nih. Iya makanya gue juga bingung Ki, udahlah tunggu aja kepala gudang datang ntar kita laporin gitu. Ya udah, itu sengaja gak kita beresin biar kepala gudang juga nyaksiin gitu kalau barang itu jatuh lagi. Akhirnya 7:30 tuh datanglah kepala gudang. Oh kalian nyantai gak kerja? Kepala gudang langsung bilang gitu. Sengaja Pak, nunggu Bapak datang, kata saya bilang gitu. Emang kenapa? Ada yang aneh lagi tah? Ada Pak, nanti Bapak juga lihat itu. Akhirnya saya sama Andri nih datengin dia lah, ikum tangan. Biasa kita kalau pagi-pagi itu sama kepala gudang ikum tangan karena dia udah tua juga. Ikum tangan, buka gerbang. Ini kan gerbang udah gak dikunci, cuma tinggal buka doang. Kepala gudang juga kaget kayak, loh kok jatuh lagi? Akhirnya kan si Andri kayak, ya Pak, saya juga gak tahu ini kenapa jatuh lagi. Nah di situ saya inisiatif lah buat, ini Pak kan udah pasang CCTV nih kemarin, coba deh kita cek aja. Akhirnya kita jalanlah bertiga ke komputer, ngehidupin komputer, terus ngecek nih jam berapanya itu, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu diliatin tuh, dipercepat. Akhirnya adalah waktu di jam 1:30 malam itu mulai jatuh tuh, mulai kelihatan jatuh satu, tek. Akhirnya kan itu di slow, di normalin lah kecepatannya, jatuh satu, tek. Terus selang 5 menit lah jatuh lagi satu baris, tek. Di situ kita udah mulai lihat-lihatan kayak, loh kok ini siapa yang ininya, tapi gak ada apa-apa, kok tiba-tiba bisa jatuh. Akhirnya kan itu di gedung A nih, kalau di gedung C lebih awal jatuhnya. Di gedung A kan jam 1:30 malam, yang di gedung C itu 10:30 malam kelihatannya. Sama itu juga proses jatuhnya, nggak langsung ambruk sekaligus, satu biji dulu nih, tek jatuh. Kalau satu biji kan kita mikir, oh mungkin tikus nih gitu kan. Cuma setelah dilihat selang 7 menit itu jatuh lagi, truk. Oh berarti ini bener sama nih kasusnya. Akhirnya laporan lah ke manajernya. Nah manajernya ini mungkin inget ya sama om saya gitu, kayak langsung nelpon tuh manajer tuh dari kantor lama. Apa Pak, kamu ini ya bisa ngehubungin om kamu gak, kata manajer saya tuh gitu. Bisa aja Pak, mau cerita masalah ini tak? Saya gituin Bang. Ya deh, coba deh minta tolong om kamu. Akhirnya kan kita telepon nih. Kita telepon tuh bertiga, antara saya, manajer saya sama om saya. Di situ yang ngejelasin saya. Saya bilang kayak, ya om, ini gudang tuh beberapa kali udah dirapin tapi paginya berantakan terus om. Waktu saya udah ngobrol nih sama om saya sama manajer saya nih, om saya tuh kayak minta rekaman CCTV. Awalnya kan om saya tuh nanya kayak, itu gudang ada CCTV-nya gak? Ada dong kan, otomatis udah dipasang juga. Kita jawab ada om, udah dipasang. Coba deh om mau lihat ada gak ininya. Akhirnya kan di situ Pak manajer juga nyautin kan, kayaknya gak bisa deh om kalau misalnya mesti ngeliatin CCTV, apa sih, rekaman CCTV itu. Soalnya kita sebagai pihak perusahaan gak bisa sembarangan buat ngasih rekaman CCTV kayak gitu. Cuma dikasih gambaran lah sama saya kayak ini om, jadi di rekaman CCTV itu di gedung A ya, jam 1:30 itu barang jatuh satu nih, 1:30 malam barang jatuh satu. Kita masih mikir oh mungkin ada angin atau tikus lah ya, mungkin ya gitu, ada hewan. Tapi setelah selang 7 menit itu langsung rubuh om, kayak ada yang nendang gitu. Akhirnya di situ om saya diam, langsung bilang, iya ada penunggunya. Saya kan bingung ya, kayak penunggunya kayak gimana om. Ternyata banyak di situ bang, kayak apa ya, ada yang sosok besar gede, terus ada anak kecil, sama ada sosok cewek juga. Intinya banyak lah di situ. Di setiap gedung tuh beda-beda yang ininya. Cuma yang rubuhinnya itu yang sosok hitam besar, kayak dia tuh gak suka. Intinya apa ya, mereka udah ngerasa nyaman sama rumah dia, tiba-tiba ada pendatang baru, ngerasa terganggu lah dia kan. Ditanya sama om saya kan kayak, itu waktu pindah di situ permisi dulu gak? Enggak, soalnya kan kita posisinya
abis panik juga kecolongan barang di gudang lama itu, makanya langsung pindahin aja lah. Nah itu salahnya kata om saya gitu, mestinya kamu tuh permisi dulu kalian tuh, terutama kepala gudang gitu kan. Si om juga udah tahu nih kepala gudangnya alim gitu. Terus gimana nih om solusinya? Ya udahlah, coba deh siapin air 1 botol yang gede, yang 1,5 liter, disiapin kayak biasa, diajiin tuh, dibaca-bacain apa gitu. Terus itu disiramin di setiap gedung, siramin aja pojokan-pojokannya. Setelah disiram-siram air itu bang, alhamdulillah aman-aman aja bang, 1 minggu tuh. Cuma setelah 2 minggunya kan orang-orang karyawan tuh udah mulai pindah ke gudang baru semua ya. Adalah 1 hari tuh kepala gudang lagi sholat, beres sholat tiba-tiba lari ke saya sama ke si Andri, bilang, kok saya lagi sholat ada yang ketawa ya? Lah emang iya pak, perasaan kita berdua ini udah aman gitu, waktu kalian belum pada kesini juga udah tentram-tentram aja, barang-barang juga udah gak jatuh-jatuh lagi, terus gak ada suara-suara aneh ya. Tapi ini saya kok ngedenger ya ada yang ketawain saya. Kita kan di situ langsung tengok-tengokan dong antara saya sama Andri. Gimana lagi sholat loh digangguin, gak paham gue juga Ki. Akhirnya nyari info lah ke ke penjaga gudang ini, ke Pak Budi itu. Ini kenapa sih sebenarnya, ini angker apa enggak sih Pak gitu kan, nanya gitu ke ke penjaga malam itu Pak Budi. Perasaan nggak sampai kayak gitu deh, gudang yang itu juga nunjuk tuh ke gudang yang di pojok itu juga dia sempet ngalamin kayak gitu, cuma udah normal lagi sekarang ya. Tapi kok ini kantor kita masih diganggu-ganggu ya Pak, coba deh nanti saya lihat dulu. Nah Pak Budi juga bilangnya gitu. Cuma ya anehnya ketika bukan kepala gudang, penjaga malamnya kontrol malam itu, dia gak nemuin hal-hal yang aneh bang, kayak semuanya normal-normal aja, gak ada suara apa-apa gitu. Cuma yang sialnya itu kepala gudang diketawain waktu lagi sholat itu. Terus sempat kayak ada yang ngajak ngobrol juga waktu lagi ngecek barang. Jadi kan kita petugas gudang itu kalau udah nyiapin sesuai catatan tuh dicek sama kepala gudang. Nah itu posisi kepala gudang di gedung A sendirian. Emang sebelum sendirian tuh ada salah satu temen lah, si Heru tuh datang ke situ buat naro doang. Naro udah gitu udah. Cuma kepala gudang tuh bilang ada yang ngajak ngobrol katanya. Kayak ngobrolnya gimana Pak? Kayak bilang, ini taruh di mana Pak? Situ aja di pojok, saya masih ngecek yang ini kayak gitu. Cuma waktu kepala gudang nengok tuh suara siapa kok gak kenal gitu, gak ada orang. Nah semenjak di situ kepala gudang ngerasa khawatir bang, kayak masa sih saya diganggu? Saya kan sholat sering, ibadah sering gitu, kok masih diganggu ya? Ternyata di situ minta bantuan juga ke si om, ke om saya nih. Akhirnya telepon lagi lah om, ngejelasin nih Pak, jelasin aja ke om saya. Ditelepon lah sama kepala gudang ini, ngejelasin, dikasih inilah kayak bacaan gitu. Coba Pak nanti sebelum kerja sebut ini gitu, sholawat apa gitu, saya gak tahu. Akhirnya semenjak itu alhamdulillah aman. Ada lagi tapi yang lain bang, itu kan kepala gudang itu ngerasain itu tuh setelah dikasih bacaan itu aman. Cuma jelang 2 minggunya ini cewek sekarang yang ngalamin. Kalau ini lebih parah, cewek kayak ngelihat anak kecil lari-lari di belakang. Sedangkan itu kan cuma jadi di belakang itu pojokan tuh ada kamar mandi. Nah itu dari kamar mandi ke depannya itu ada space sekitar 10 meteran. Nah itu cewek itu habis cuci tangan di kamar mandi, terus dia keluar dari kamar mandi ngerasa ada suara lari. Ketika dia nengok ke belakang tuh emang ada anak kecil, ada 3 orang lari-lari. Di situ dia kayak kaget, langsung sakit 3 hari dia. Setelah 3 hari itu dia masuk kerja lagi, dia nanya lah ke saya sama ke si Andri, nanya kayak gini, semenjak kalian di sini pernah ngalamin hal aneh gak sih? Pernah. Ngalamin apa yang paling aneh? Barang udah disusun rapi, tiba-tiba runtuh lagi. Oh, awalnya dia gitu doang. Cuma kan saya sama Andri penasaran dong, kayak emang kenapa lu nanya kayak gitu? Enggak deh, gak apa-apa. Dia belum cerita tuh di situ. Cuma waktu dia lagi halangan, dia waktu jalan ke kamar mandi itu
ada sosok gede di pojokan, terus sama anak kecil yang lari-lari itu, sama ada ini cewek cantik kayak noni Belanda gitu. Di situ dia mau pipis gak jadi, dia balik lagi, barulah dia langsung cerita sama saya sama Andri kayak gue udah gak kuat kenapa, ada yang ngeganggu lu. Itu setiap gue mau ke kamar mandi pasti ada anak kecil. Awalnya gue ngeliat anak kecil doang, 3 orang lari-lari. Cuma waktu tadi gue mau ke kamar mandi, posisi ini gue lagi halangan, itu sosoknya lebih banyak. Di situ kan saya sama Andri kayak, masa iya sih Dri, seserem ini Dri. Akhirnya apa ya, telepon si Om lagi bang, kayak nyeritain lah. Saya kalau ceweknya kan gak mau ngomong, biar saya aja gitu. Ya udah ini aja deh, baca ini, saya catat nih di HP, di memo apa aja yang sudah dibaca, dikirimin ke cewek itu. Alhamdulillah itu udah normal juga. Tapi ganti-gantian bang, ada terus nih setiap habis normal tuh 1 minggu gak ada gangguan apa-apa, cuma minggu berikutnya pasti ada lagi, entah suara, entah yang terbang, entah yang gangguin gitu ya, entah yang gedor-gedor. Jadi kan gedung B itu banyak karyawan cewek, admin segala macem lah gitu, banyakan cewek, kasir. Sedangkan sekatnya itu kan belakangnya buat gudang yang barang mahal itu pakai gipsun. Jadi kalau ada yang ngegedor-gedor tuh kedengeran banget, itu satu ruangan bisa ngedenger gitu. Bahkan anak-anak gudang itu kalau di tempat farmasi itu ngobrol kedengeran sampai ke ruangan office itu yang disekat itu. Adalah satu kejadian itu jam 6:30 itu waktu lagi pada lembur belum pulang, satu ruangan itu kaget ada suara kayak barang jatuh tapi berat banget bang, dar gitu. Di situ kan kayak mereka mikirnya anak gudang, cuma waktu manajer kita keluar bingung dia, anak gudang lagi pada di depan, lagi pada ngerokok, lagi pada istirahat. Terus itu suara apa? Akhirnya dia cek gak ada apa-apa. Itu awalnya masih dicuekin lah. Cuma besoknya ada lagi kayak yang gedor-gedor deg-deg gitu. Ternyata apa ya? Belum beres sampai di situ bang, kayak si Om juga sampai ngerasa capek gitu. Kok kantormu ini loh banyak terus gangguan gitu. Kenapa sih sebenarnya? Saya juga gak tahu Om. Namanya kita kerja cuma nyari uang. Kalau ada kejadian kayak gitu kan kita gak tahu. Akhirnya apa? Coba deh selamatan bikin tumpeng taruh di pojokan. Bener, bikin tumpeng taruh di pojokan. Dah semenjak itu udah bener-bener normal. Kayak gangguan berkurang. Terus yang penampakan juga berkurang. Walaupun ada tapi gak sesering dulu gitu. Terus yang suara-suara gak jelas juga pada hilang gitu. Nggak setiap hari ada. Nah semenjak itulah lebih nyaman lagi, kerjanya lebih enak lah. Sampai akhirnya ya saya pun berhenti di situ. Cuma setelah saya berhenti kan saya juga masih kontek-kontekan lah, terutama sama si Andri ini dong, kayak say hi, nanya kabar, nanya sekarang kerja di mana. Itu tuh dia pernah ada cerita juga lewat telepon kayak, gak tahu Ki di sini kayaknya mulai kumat lagi deh. Kumat lagi gimana Dri? Iya mulai ada penampakan lagi, mulai ada gangguan-gangguan lagi. Dan itu rencana kantor mau pindah gudang lagi. Cuma kan setahu saya nih ya, di gudang itu tuh kontraknya 3 tahun bang, dari 2023 sampai 2026. Udah dibayar 3 tahun semua itu tempat tuh. Makanya merasa rugi dong kalau misalnya tiba-tiba belum habis kontrak, masih ada 1 tahun, tiba-tiba pindah. Akhirnya dia nanya lah solusi ke saya kan, kayak bisa gak bantuin ke Om lu katanya. Gak tahu deh, nanti gue tanya dulu. Tapi waktu saya tanyain itu, Om udah ngerasa malas gitu. Malas itu dalam artian karena saya udah gak di sana lagi bang. Jadi ya udahlah biar urusan mereka aja, nyari aja lah mereka. Om capek. Ternyata ini bang, selama si Om ngebantu itu, dia juga dapat gangguan juga bang di rumahnya. Cuma dia gak bilang ke saya kalau dia itu diganggu. Cuma selama dia bantu-bantu itu gak pernah bilang kalau dia itu ngalamin apa. Cuma setelah saya berhenti kerja terus pulang ke Bogor, barulah dia cerita banyak itu. Terutama yang di gudang lama tuh, yang sosok gede besar itu, yang bikin mual sama pusing itu, dampaknya
apa ya, si Om bisa sampai sakit si Om 3 hari. Cuma posisinya saya nggak tahu gitu karena nggak diceritain. Ternyata si Om tuh pengen saya kerjanya ya udahlah fokus kerja aja, gak usah mikirin Om gitu. Selama Om bisa ya Om bantu. Nah jadi kayak gitu Bang, pengalaman yang saya alamin tuh waktu kerja di perusahaan retail yang cabang Karawang itu. Nah nih Bang Rizky, selama kerja di sana pernah nggak sih Bang ada yang kesurupan gitu? Mungkin Abang sendiri, bahkan mungkin teman-teman Abang, bahkan pernah kesurupan masal di pabrik gitu. Nah kalau buat masalah kesurupan sih nggak ada Bang. Cuma kalau untuk gangguan penampakan itu mungkin hampir semua karyawan tuh pernah ngalamin. Terus nih Bang, selama Abang kerja ya, kan dapat gangguan nih sama teman-teman juga. Terus sempet gak Bang ada kecelakaan kerja gitu saat kerja di situ? Kalau kecelakaan kerja sih nggak ada ya. Paling yang awal di gudang awal itu doang tuh, yang OB itu yang ngerasa ketendang tuh mukanya, itu doang paling Bang. Kalau yang sampai fisik ya itu doang. Terus Bang Rizky sendiri resign nih alasannya apa nih Bang? Kecapean atau emang kontrak habis atau emang karena dapat gangguan Oh gitu? enggak, kalau buat gangguan sih sebenarnya gak capek. Cuma emang apa ya, udah waktunya berhenti aja kali. Gara-gara itu yang udah mau kartap tapi malah diturunin lagi pakai outsourcing. Nah terus nih Bang, kan Abang sempet dapat gangguan waktu di kos-kosan tuh Bang ya. Nah terus Abang dapat kerjaan nih, dapat gangguan juga tuh di pabrik gitu. Nah terus pas Abang kerja, kan Abang ngekos tuh, sempet diganggu juga gak Bang pada waktu itu? Alhamdulillahnya enggak, setelah si Om ngasih buntelan yang isinya tanah itu enggak ngalamin hal-hal yang aneh lagi gitu, terutama yang ngeganggu fisik enggak. Dan setelah resign kerja pun saya langsung keluar dari kosan itu, memutuskan buat pulang lagi ke Bogor. Nah nih Bang, Abang kan pulang ke Semarang waktu itu ya, balik ke Semarang ya, kerja di sana. Terus dapat gangguan gak Bang saat di sana? Belum ngerasain hal-hal aneh ya, mudah-mudahan sih gak ada ya, karena udah ngerasa capek juga tuh di Karawang ngalamin hal yang kayak gitu. Berarti total kerja di Karawang berapa lama tuh Bang? Itu dari awal 2022 sampai awal 2025, 3 tahun berarti Bang. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Bang Rizky nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.